Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Surya Andika. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang sama dengan materi yang sebelumnya. Kalau materi yang sebelumnya tentang create and read, pada video ini saya akan membahas tentang cara update atau mengedit. Atau materi ini biasa disingkat dengan CRUD pada PHP. Nah, sebelumnya eh, di video sebelumnya saya udah pernah bikin form input untuk mengisi data pada sebuah website. Jadi kita nggak perlu bikin sebuah data itu lewat database PHP-MyAdmin. Jadi sebenarnya saya kasih contoh untuk video yang kemarin ya. Nah, video kemarin materi 6 tentang form input. Jadi kita menginputkan sebuah data, kemudian akan disimpan di database itu langsung hanya dengan lewat sini tanpa perlu kita menginput data dari database ini. Sebelumnya saya udah bikin database tentang kependudukan, ini nama tabelnya kabupaten ya. Ini kita contoh dulu di materi 6. Kita coba di form inputnya. Nah, kemarin saya bikin seperti ini ya. Kita coba dulu isi sembarang aja sih. Kita simpan. Oh, nah, nggak cocok. Oke, kita klik oke. Maka dia akan beralih sini. Nah, pada video ini, materi yang tentang update atau mengedit ini, saya akan membahas tentang penggunaan edit ini. Bagaimana cara kita untuk merubah data-data yang ada di dalam ini tanpa harus melihat ini. Tanpa harus membuka database maksudnya. Nah, jadi di sini untuk yang pertama kali kita lakukan, kita bikin formnya sama kayak di form input sebelumnya. Yang pertama itu kita bikin tampilan karena di materi 7 ya. Karena di sini saya sudah bikin. Nah, di sini saya sudah bikin materi 7. Ini masih kosong dalamnya, belum saya isi materi 7. Jadi kita bikin tampilan baru untuk khusus di materi 7 ini. Tampilan sama kayak yang di list kabupaten tadi, yang kita isi from input tadi. Jadi kita bikin codingannya sama seperti ini. Cuma nanti ada ditambah, ada dirubah sedikit. Jadi kita copy aja yang ini karena saya sudah bikin. Nah, seperti ini. Ini sama codingannya dengan yang ini. Cuman kalau di sini nggak ada ID ya untuk edit untuk mengedit data itu. Jadi di sini kita tambah edit, tombol edit. Jadi nanti kita bikin file baru yaitu bernama form ubah, bebas sih. Yang jelas dia harus nyambung dengan ini untuk mengarahkan ke halaman berikutnya. Nah, jadi yang paling penting dari ini semua, gimana caranya kalau ketika kita klik edit, dia akan beralih ke form untuk sama kayak yang di form input tadi. Nah, jadi penggunaan sintaksnya itu ini. Include koneksi database, yaitu untuk memanggil atau mengambil data dari koneksi database yang kita buat tadi di PHP-MyAdmin. Kemudian dia mengambil datanya itu dari tabel kabupaten. Nah, yang untuk datanya muncul di, misalnya kita pengen ngedit di gini. Misalnya kita pengen edit di, contohnya harus diisi dulu. Nah, misalnya kita pengen edit di siak misalnya kan. Jadi ketika kita klik ini,
dia akan beralih ke form input ini dengan data Siak juga. Jadi di sini udah ada Siak, Siak Singapura, nama kabupaten, nama ibu kota kabupaten Siak, kemudian luas wilayahnya. Jadi kita tidak perlu menghafal tadi luas wilayah Siak itu berapa. Jadi penggunaan sintaks yang ini untuk memunculkan data yang kita ingin kita edit tadi. Nah, setelah kita bikin ini form ubah kabupatennya, baru kita masuk ke form ubah. Kita bikin file form ubah nih. Jadi isi dari form ubah ini sama dengan form input yang tadi. Codingannya sebelumnya udah pernah saya bikin. Yang ini cuman kita bakal nambahin sintaks saja. Sintaks untuk mengkoneksikan antara data yang ada di tabel tadi untuk dimasukkan lagi di form input. Jadi kita tinggal ubah aja apa yang pengen kita rubah. Nah, di sini sintaksnya ini yang paling penting untuk proses mengubah data. Ini ada require koneksi database, kemudian ini dia mengambil ID untuk ID dari nama-nama kabupaten tersebut. Kemudian dia juga mengambil data dari tabel kabupaten berdasarkan ID-nya. Nah, ini sama semuanya. Ini sama kayak yang tadi. Kemudian ini harus sesuai dengan yang sebelumnya pernah kita buat di koneksi database. Kemudian ini sama dengan form input yang ini ya isinya. Hanya saja di sini kita tambahkan ini PHP echo kabupaten nama, ada value-nya untuk yang di nama kabupaten. Nah, untuk yang di bawahnya semua sama dengan yang ini form input ini. Di sini kita zoom dulu ya, kita lihat codingannya. Nah, bukan yang ini. Nah, codingannya yang ini yang paling penting, sangat penting. Nah, untuk yang di bawah ini sama seperti yang ini, yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan. Nah, setelah kita bikin form untuk mengubah data yang ada di tabel tadi, kemudian kita bikin prosesnya. Proses agar data yang kita edit itu kembali disimpan dan setelah kita klik tombol simpan itu akan kembali ke tabel kabupaten tersebut dengan data yang sudah kita rubah. Jadi kita bikin prosesnya. Prosesnya juga sama dengan yang sebelum, dengan materi yang 6 kemarin pada saat kita ingin membuat data. Jadi saya juga udah punya codingannya ini. Cuma nanti ada yang ditambah dikit ya. Ini saya copy aja. Nah, di sini sudah saya paste. Kemudian sini ada kita rubah. Simpan ini harus sesuai dengan yang ada di form ubah. Yang ini. Jadi dia harus sesuai dengan ini. Nggak boleh ada yang beda. Karena kalau beda sedikit dia akan terjadi error. Nah, kalau di ini kita inputkan ID. Dia mengambil data sesuai ID-nya. Ini proses, kemudian sini sama ya kalau penggunaan, kalau untuk update dia menggunakan sintaks update kabupaten kemudian set. Nah, kemudian sini kita tuliskan nama kolom yang ada di tabel kabupaten itu. Nah, di sini dia mengambil berdasarkan ID. Nah, ini sama dengan tadi. Nah, setelah ini prosesnya, jadi setelah kita klik, kalau seandainya prosesnya berhasil, dia akan memberikan feedback. Proses ubah data berhasil. Kalau seandainya kita menginputkan data salah, kemudian dia akan memberitahu bahwa proses simpan data gagal. Nah, jadi ini belum saya upload ke web host ya. Selanjutnya saya akan mengupload, kita akan lihat hasilnya. Kita akan upload file ini ke web host. Dan tadi saya bikin form ubah kabupaten, form ubah, kemudian ada proses ubah. Nah, nah, ini tadi udah kita upload ya, baru kita upload.
juga. Kemudian kita contohkan, kita buka websnya, kita refresh dulu sebelum buka. Nah, di sini rubah daftar kabupaten tadi udah diisi. Kita klik. Nah, dia akan menampilkan data-data yang kita buat. Nah, ini kan tadi udah beberapa kali kita contohkan karena udah banyak sekali kita bikin contoh pengkalis tadi. Nah, jadi ini adalah hasil dari codingan yang ini form ubah kabupaten yang tadi kita bikin. Nah, ini contoh codingannya. Nah, yang paling penting itu di sini sintaks untuk memanggil data yang ada di database. Nah, dari codingan ini dia akan menghasilkan table seperti ini. Ya. Nah, kemudian tombol edit ini itu berada di sini. Jadi ketika kita klik dia akan beralih ke halaman form ubah atau file form ubah yang kita buat tadi. Dia akan muncul di situ. Setelah kita klik di sini, yang ini, misalnya kita pengen rubah data yang ada di ini Bengkalis, kita edit. Nah, dia langsung terisi dengan data-data Bengkalis yang di sini. Kita contohkan, kita rubah di sini jadi Kampar. Ibu kotanya Bangkinang. Luas wilayah, kita ini boleh bebas asal aja dulu karena ini cuma contoh. Setelah kita klik simpan, dia akan menampilkan feedback seperti ini. Nah, jadi codingan di form ubah ini kita bisa lihat yang tadi form ubah. Nah, ini form ubah. Yang paling penting ini sintaksnya. Ini untuk memanggil data, kemudian ini mengambil data berdasarkan ID. Ini juga mengambil data dari tabel kabupaten berdasarkan ID. Nah, jadi kembali ke sini. Nah, data yang kita rubah tadi, ini feedback yang tadi itu dia adalah codingannya itu pada proses ubah. Nah, di sini. Tadi kan proses ubah data berhasil. Nah, itu adalah prosesnya. Prosesnya di sini sangat penting. Set post simpan. Data-data ini juga harus sesuai dengan apa yang kita bikin sebelumnya. Kalau ada salah sedikit pun dia bakal error. Nah, ini yang data kita rubah tadi. Nah, ini kenapa ID kabupatennya tidak berurutan? Karena sebelumnya saya udah pernah bikin data kemudian saya hapus. Jadi dia ini ID-nya itu diurutkan berdasarkan database ini. Jadi database langsung mengurutkan data yang kita bikin. Ya. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Ya kita juga sama-sama masih belajar. Nah, jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.